Suamiku cuma seorang petani, dan karena itu, dia dihina habis-habisan oleh keluargaku sendiri. Dibilang gak punya masa depan, gak pantas jadi kepala rumah tangga. Tapi yang mereka gak tahu, ternyata semua sawah di desa ini adalah milik dia. Dan saat kebenaran itu terbongkar, semua berubah drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, diberkahi rezeki yang halal, dan dilindungi dari orang-orang yang suka merendahkan ya. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tentunya subscribe ya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini orang dengan tangan terlipat. Dan seperti biasa, yuk kita rame-rame tulis sholawat terbaik di kolom komentar. Biar cerita ini penuh keberkahan. Jangan lupa juga tulis kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa dan makin akrab, wajah menyeringai dengan mata bahagia. Namaku Rani. Aku seorang perempuan yang biasa-biasa saja, lahir dan besar di sebuah keluarga yang cukup berada di kota. Dulu, aku sering merasa bangga dengan pendidikan yang aku miliki, dengan gelar sarjana yang aku raih, dan dengan segala fasilitas mewah yang ada di sekitar hidupku. Semuanya tampak sempurna, seperti hidup dalam dunia yang penuh kenyamanan dan tanpa masalah yang berarti. Hingga aku bertemu dengan pria yang akhirnya menjadi suamiku. Dia adalah seorang petani dari desa yang sangat sederhana. Sebuah kehidupan yang jauh dari dunia yang selama ini aku kenal. Aku pertama kali bertemu dengan Arif, suamiku, ketika aku melakukan kegiatan sosial di desa tempat dia tinggal. Pada awalnya, aku tidak terlalu menghiraukannya. Wajahnya memang tampan, tapi aku tidak terlalu memikirkan lebih jauh. Arif bekerja sebagai petani yang setiap pagi terbangun sebelum matahari terbit, dan sepanjang hari mengolah tanah serta merawat tanaman dengan penuh dedikasi. Aku sangat terkesan dengan kerja kerasnya, meskipun aku sempat berpikir bahwa pekerjaan seperti itu tidak sebanding dengan gelar sarjana yang aku miliki. Namun, lambat laun aku mulai melihat sisi lain dari dirinya yang membuatku tertarik. Dia tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terdengar penuh kebijaksanaan. Cara dia menyapa orang-orang di desanya pun sangat ramah, membuat mereka merasa dihargai. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah membuat pilihan yang tepat dengan menjalin hubungan lebih dekat dengan pria dari dunia yang sangat berbeda ini. Aku merasa bingung pada awalnya, karena perasaan yang mulai tumbuh ini seperti pertentangan dalam diriku. Di satu sisi, aku sangat menghargai sifat Arif yang penuh kesabaran dan ketulusan. Namun, di sisi lain, ada keraguan besar yang terus menghantui diriku. Apakah keluarga dan teman-temanku akan menerima hubungan ini? Bagaimana reaksi mereka jika tahu aku memilih seorang pria petani sebagai pasangan hidupku? Aku tahu bahwa keluargaku sangat mementingkan status sosial. Kami adalah keluarga yang cukup terpandang di kota, memiliki usaha sendiri, dan selalu tampil dengan segala kemewahan yang mereka bisa dapatkan. Ibu aku, khususnya, selalu mengajarkan bahwa pendidikan dan pekerjaan yang bagus adalah segala-galanya. Dalam pandangannya, pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang memberi pengaruh di masyarakat dan yang menunjukkan status yang tinggi. Kamu harus memilih suami yang bisa membanggakan keluarga, bukan yang hanya bekerja di sawah. Itu adalah kalimat yang sering sekali aku dengar dari ibu setiap kali membicarakan soal pernikahan. Aku masih ingat jelas saat pertama kali aku memberitahukan keluarga tentang Arif. Saat itu, aku tidak tahu harus menjelaskan seperti apa, karena aku sendiri masih ragu dengan keputusan yang aku buat. Namun, aku merasa bahwa ini adalah pilihan hidup yang harus aku jalani, meskipun penuh dengan risiko. Aku melihat wajah ibu yang tiba-tiba berubah saat mendengar bahwa aku akan menikah dengan seorang petani. Mukanya terlihat masam, dan aku bisa merasakan kekecewaannya. Petani? Serius? Kamu? Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut ibu setelah aku memberitahunya. Sementara ayah hanya diam, menatapku dengan pandangan yang sulit dibaca. Aku tahu dia tidak menyetujui pilihan ini, tetapi dia tidak mau mengutarakan pikirannya secara terbuka. Mungkin karena dia tidak ingin membuat aku merasa tertekan, atau mungkin dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, yang jelas aku bisa merasakan ada ketegangan yang membalut ruang keluarga kami. Saudara-saudara aku, terutama yang lebih tua, juga merasa aneh dengan hubungan ini. Beberapa dari mereka menyarankan aku untuk berpikir ulang,
karena mereka merasa Arif tidak pantas menjadi pasangan hidupku. Tentu saja, aku tidak mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain. Aku tahu bahwa cinta bukan hanya soal status sosial atau pekerjaan, tetapi tentang bagaimana seseorang memperlakukanmu, tentang seberapa besar rasa hormat dan perhatian yang dia berikan. Namun, meskipun aku yakin dengan perasaanku, tekanan dari keluarga tetap ada. Mereka terus-menerus mempertanyakan pilihanku, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa aku pasti akan menyesal menikahi Arif. Kamu harus lebih realistis, Ran. Kalau kamu nikah dengan dia, kamu akan terjebak dalam hidup yang biasa-biasa saja. Kamu tidak akan pernah merasakan hidup seperti teman-temanmu yang menikah dengan pria berstatus tinggi, kata ibu suatu hari dengan nada penuh kekhawatiran. Meskipun begitu, aku tetap memutuskan untuk melanjutkan hubunganku dengan Arif. Aku mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa orang-orang di sekitarku tidak akan selalu mendukung setiap keputusan yang aku buat. Tetapi aku percaya bahwa cinta itu lebih dari sekadar materi atau status sosial. Arif memberikan rasa aman dan ketenangan dalam hidupku yang selama ini aku cari, meskipun aku harus menelan ejekan dan kritik dari keluarga besar. Waktu terus berjalan, dan pernikahan kami akhirnya dilaksanakan dengan sederhana di desa tempat Arif tinggal. Meskipun ada beberapa orang yang datang dari keluarga besar, jelas terlihat bahwa mereka tidak terlalu antusias. Ibu dan ayahku hanya datang karena mereka merasa itu adalah kewajiban sebagai orang tua. Mereka tidak mengekspresikan kebahagiaan yang seharusnya muncul di hari pernikahanku, malah ada kesan canggung yang terasa sepanjang acara. Aku merasa hati ini sangat berat, namun aku tetap mencoba untuk tersenyum dan bersyukur. Aku tahu bahwa di balik semua ini, aku akan menemukan kebahagiaan. Arif selalu meyakinkanku bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang dimiliki seseorang, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai satu sama lain, bekerja keras, dan mencintai dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, aku percaya padanya. Aku memutuskan untuk memilih hidup bersama suamiku, meskipun harus menghadapi kenyataan bahwa kami akan selalu dianggap remeh oleh keluarga besar. Beberapa bulan setelah menikah dengan Arif, aku merasa hidupku mulai berjalan dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Aku yang dulu terbiasa dengan kehidupan mewah, dengan segala kemudahan yang datang dari keluarga, kini harus beradaptasi dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Arif dan aku tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di ujung desa, jauh dari hiruk-pikuk kota yang biasa aku tinggali. Meskipun rumah kami kecil, tapi ada sesuatu yang membuat aku merasa nyaman di sini, kehangatan rumah tangga kami, serta kesederhanaan hidup yang membalut kami. Namun, meskipun aku berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku, ada satu hal yang tak bisa aku hindari, tekanan dari keluargaku. Keluarga besar kami yang dulu begitu bangga dengan segala prestasi yang telah aku raih, kini memandang rendah pilihan hidupku. Aku menyadari betapa pentingnya status sosial di mata mereka. Segala keberhasilan yang aku raih sebelumnya seakan-akan tidak berarti apa-apa ketika mereka tahu bahwa aku memilih untuk menikah dengan seorang pria petani. Statusku sebagai istri petani, menurut mereka, merusak segalanya. Aku tahu mereka khawatir bahwa aku akan kehilangan segalanya, kemewahan, pengakuan, dan penghormatan dari orang lain. Aku masih ingat, beberapa hari setelah pernikahanku, ibu mengundangku untuk makan malam bersama keluarga. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres saat aku memasuki rumah ibu. Ruangan itu terasa penuh dengan ketegangan. Semua orang menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti ada yang ingin mereka katakan, tapi mereka menahan diri. Aku duduk di meja makan, berusaha tetap tenang meski aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti atmosfer di sekitar kami. Ibu yang pertama kali membuka pembicaraan. "Ran, kami ingin bicara serius denganmu," katanya dengan nada yang lebih datar dari biasanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, mengetahui bahwa perbincangan ini tidak akan mudah. "Kami ingin kamu tahu bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari ini. Tidak ada yang salah dengan Arif sebagai orangnya, tapi kamu harus mengakui, hidup dengan petani itu tidak akan mudah. Kami tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam kehidupan yang sulit dan penuh keterbatasan." Aku terdiam mendengar kata-kata ibu. Kata-katanya seakan menamparku, membuatku merasa kecil dan tidak berarti. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terlarut dalam keraguan. Aku tahu, meskipun ibu berbicara dengan penuh perhatian, sebenarnya dia khawatir tentang status sosial kami yang akan jatuh di mata orang lain.
Bagaimana jika teman-teman ibu dan ayah tahu bahwa anak mereka menikah dengan seorang petani? Apa yang akan mereka katakan? Itu adalah kekhawatiran yang lebih besar bagi mereka dibandingkan kebahagiaanku. Suamiku, Arif, selalu berusaha sabar dan tidak pernah mengeluh meskipun tahu betapa beratnya tekanan yang aku hadapi. Dia selalu mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup adalah kerja keras dan ketulusan hati. Aku pun berusaha untuk memahami maksudnya. Arif selalu meyakinkanku bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dengan seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi dengan bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur. Tapi meskipun aku tahu itu, hatiku tetap terombang-ambing. Ada perasaan cemas yang terus menggerogoti diriku, apalagi melihat bagaimana keluargaku terus-menerus mencibir dan merendahkan pilihan hidupku. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, ibu sekali lagi mengundang aku dan Arif untuk makan malam keluarga. Ini bukan kali pertama, tapi kali ini ada perasaan yang berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Ketika kami tiba, suasana di meja makan terasa semakin tegang. Arif, yang biasa bersikap tenang, tampak sedikit canggung. Mungkin dia merasa tidak nyaman dengan pandangan keluarga besarku yang terus menghakimi dan merendahkan profesinya sebagai petani. Sebelum kami mulai makan, ibu kembali berbicara. "Ran, kamu tahu kan kalau kami selalu ingin yang terbaik untukmu?" Ia menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Aku mengangguk pelan, berharap bisa mengerti kemana arah pembicaraannya. "Kami sudah mengatur banyak hal untuk masa depanmu. Kami sudah menghubungi beberapa teman ayah untuk mencarikan pekerjaan di kota. Kamu bisa bekerja di perusahaan besar, mulai dari posisi yang baik. Itu adalah jalan terbaik untuk masa depanmu." Aku merasa dada ini sesak mendengar kalimat ibu. Aku tahu dia hanya menginginkan yang terbaik untukku, tapi cara dia menyampaikan itu seakan menggambarkan bahwa aku telah membuat pilihan yang salah dengan menikah dengan Arif. Ibu benar-benar merasa bahwa dengan menjadi istri petani, aku telah membuang semua kesempatan yang ada di depan mataku. "Ini bukan masalah cinta, Ran. Cinta tidak akan memberi makanmu ketika kamu kelaparan," tambah ibu lagi, seakan mencoba meyakinkanku bahwa pilihan hidupku akan berakhir dengan penyesalan. Aku mencoba bertahan, tapi sejujurnya hatiku terluka. Aku tahu bahwa Arif adalah pria yang baik, tetapi semakin sering aku mendengar kata-kata ibu dan keluarga, semakin aku merasa berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, aku ingin sekali membuktikan kepada mereka bahwa pilihanku ini bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi di sisi lain, aku merasa cemas akan masa depan kami. Hidup dengan Arif memang sederhana, tapi aku khawatir apakah aku bisa bertahan dalam kehidupan yang sangat jauh dari kemewahan yang aku kenal sebelumnya. Pada suatu malam, setelah makan malam itu, aku duduk bersama Arif di teras rumah kecil kami. Suasana malam yang sejuk mengingatkanku akan kehidupan kami yang penuh ketenangan meskipun dengan segala keterbatasan. "Arif, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa tertekan dengan apa yang keluarga katakan. Aku merasa diriku dihina karena kita hidup sederhana. Aku ingin mereka menerima kita, tapi aku juga takut jika aku memilih tetap di sini, aku akan kehilangan segalanya," kataku dengan suara yang hampir bergetar. Arif yang biasa saja, tetap tenang. Dia memegang tanganku dan menatapku dengan penuh kasih. "Rani, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Kamu sudah punya aku, dan aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia. Kita mungkin tidak punya harta yang melimpah, tapi kita punya yang lebih berharga, saling mencintai dan saling mendukung." Aku menatapnya, merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Meskipun dia berbicara dengan penuh keyakinan, aku tidak bisa menahan perasaan cemas dalam hatiku. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku hadapi, bukan hanya keluarga, tetapi juga diriku sendiri. Apakah aku bisa hidup seperti ini selamanya? Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan aku mulai merasakan beban yang semakin berat. Kehidupan bersama Arif memang membawa kedamaian dan ketenangan, tapi juga penuh dengan tantangan yang tak bisa aku hindari. Meski kami hidup sederhana, kami bahagia dengan apa yang kami miliki. Namun, kebahagiaan itu terasa seperti semakin terancam oleh pandangan dan penilaian orang lain, terutama keluarga besarku. Aku tahu bahwa setiap kali aku kembali ke kota untuk bertemu dengan keluarga, suasana hatiku selalu berubah. Ketegangan itu hampir selalu terasa,
Dan aku mulai merasa bahwa setiap pertemuan itu lebih seperti sebuah ujian yang harus aku hadapi. Aku bisa melihat raut wajah ibu yang cemas, ayah yang sering mengalihkan pandangan, dan saudara-saudaraku yang mulai enggan untuk berbicara panjang lebar dengan Arif. Mereka sepertinya merasa canggung dengan kehidupanku yang kini begitu jauh dari kehidupan mewah yang selama ini mereka kenal. Satu hari, ibu mengundang aku lagi untuk makan malam. Kali ini, aku sudah merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ibu tidak pernah mengundang Arif dalam makan malam ini, hanya aku yang diundang, dan aku tahu betul bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar untuk makan bersama. Saat aku tiba, suasana di rumah ibu terasa sangat tegang. Ayah duduk di meja makan, dan beberapa saudara aku tanpa hadir, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Aku sudah merasakan ketidaknyamanan itu, meski aku berusaha tetap tersenyum. Setelah beberapa saat duduk, ibu mulai berbicara dengan nada yang lebih serius dari biasanya. "Ran, kamu tahu, kami sangat mengkhawatirkanmu. Kami merasa kamu membuat pilihan yang salah," kata ibu, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aku menatapnya, mencoba untuk tidak terprovokasi. "Kamu harus ingat bahwa kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu punya keluarga yang mencintaimu, dan kami ingin melihatmu bahagia, tapi bukan dengan cara ini." Aku tahu apa yang ibu maksud. Mereka merasa bahwa dengan menikahi Arif, aku telah memilih jalan yang salah. Bukan hanya karena status sosial Arif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan keluarga kami, tetapi juga karena mereka merasa bahwa hidup sederhana di pedesaan tidak akan memberikan apa yang aku butuhkan dalam hidup. Mereka sangat mengkhawatirkan masa depan kami. Dan ibu tidak segan-segan untuk memberitahuku bahwa dia ingin aku mencari cara untuk mengatur ulang hidupku. "Kami sudah menghubungi teman-teman ayah. Mereka ingin memperkenalkanmu dengan beberapa pria yang lebih cocok untukmu, yang bisa memberimu hidup yang lebih baik," ibu melanjutkan. Dari tatapan matanya, aku bisa melihat bahwa ibu benar-benar meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untukku. Dia berpikir bahwa aku akan hidup dalam penderitaan jika tetap bertahan dengan Arif. Aku merasa sangat terjepit di tengah-tengah cinta dan harapan keluarga. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untukku, tetapi aku merasa hatiku semakin jauh darinya. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena setiap kali aku berbicara tentang Arif, ibu selalu tampak cemas dan tidak mendukung. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengikuti kata-kata ibu dan mencari pria yang lebih sesuai dengan status sosial kami? Ataukah aku harus tetap setia pada pilihanku? Aku pulang dengan perasaan yang sangat berat malam itu. Semua ucapan ibu terngiang-ngiang di telingaku, membuat aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku merasa terombang-ambing antara rasa cinta kepada suamiku dan rasa kewajiban terhadap keluarga. Tetapi ada satu hal yang selalu terngiang dalam pikiranku, apa yang benar-benar membuatku bahagia? Apakah kebahagiaan itu datang dari menerima harapan orang lain? Ataukah kebahagiaan itu datang dari membuat keputusan yang sesuai dengan hatimu? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arif. Aku tidak ingin menyembunyikan perasaan ini darinya lebih lama lagi, karena aku tahu bahwa semakin aku memendamnya, semakin sulit untuk bertahan. Arif selalu mendukung keputusan-keputusanku, tetapi aku merasa bahwa dia juga mulai merasakan ketegangan yang sama. Dia tahu bahwa keluarga kami tidak pernah menerima hubungan kami sepenuhnya, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan itu secara terbuka. Namun, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, seakan dia merasa tidak dihargai oleh keluarga besar kami. Aku ingin sekali membuatnya merasa diterima, tapi aku juga merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang kujalani bersama Arif dan dunia keluarga besar yang mengharapkanku untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Arif, aku merasa tertekan. Keluargaku tidak pernah bisa menerima kita. Mereka terus-menerus mencoba untuk mengubah pikiranku, menyarankan agar aku mencari jalan lain dalam hidup, kataku sambil menatapnya dengan penuh kecemasan. Arif menatapku dengan penuh perhatian, lalu dia menghela napas panjang. "Rani, aku tahu ini berat. Aku tidak pernah berharap keluargamu akan begitu, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya bersama. Aku cinta padamu, dan itu yang paling penting bagi aku," jawabnya dengan lembut. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, tapi hatiku masih dipenuhi dengan keraguan. Namun, malam itu, setelah berbicara dengan Arif, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu bahwa kami berdua saling mencintai dan ingin menjalani hidup bersama,
meskipun dalam keadaan yang sulit. Tapi yang membuatku semakin bingung adalah tekanan yang datang dari keluarga. Aku merasa seakan-akan aku harus memilih antara dua hal yang sangat berharga, keluarga dan suamiku. Aku ingin membuat keluarga mengerti, tapi apakah itu mungkin? Aku ingin agar mereka melihat betapa bahagianya aku hidup bersama Arif. Tetapi aku juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa melihat semuanya dengan cara yang sama. Beberapa minggu kemudian, aku mendapatkan kabar dari seorang sepupu yang memberitahuku bahwa ibu sedang berusaha keras untuk mencari jalan agar aku bisa bekerja di perusahaan besar di kota. Aku merasa hatiku kembali sakit mendengar ini. Mereka tidak pernah berhenti mencoba untuk mengubah hidupku, dan itu membuatku semakin bingung. Akankah aku mengikuti jejak ibu dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan standar mereka? Ataukah aku harus tetap di sini, di desa yang penuh kedamaian dan cinta, meskipun penuh dengan keterbatasan? Aku merasa semakin terjepit. Setiap kali aku berpikir tentang masa depan, aku merasa tidak tahu harus kemana. Aku ingin hidup bahagia, bersama Arif, tetapi aku juga ingin keluarga menerima pilihanku. Aku ingin mereka mengerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari materi atau status sosial, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan rasa syukur. Tapi akankah mereka pernah mengerti itu? Atau akankah aku terus hidup dalam perasaan terjebak di antara dua dunia yang berbeda? Pada akhirnya, aku menyadari bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Kehidupan adalah pilihan, dan terkadang kita harus membuat keputusan yang sulit. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa aku mencintai Arif dengan sepenuh hati, dan meskipun keluargaku tidak sepenuhnya menerima pilihanku, aku harus tetap berjuang untuk kebahagiaanku sendiri. Ini adalah hidupku, dan aku harus memilih jalan yang aku rasa akan membuatku bahagia. Setelah semua yang aku hadapi, aku akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting dalam hidup. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau seberapa tinggi status sosial yang kita miliki. Kebahagiaan datang dari bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur, bersama orang-orang yang kita cintai, yang menerima kita apa adanya. Mungkin memang sulit ketika keluarga kita tidak mendukung pilihan hidup kita. Aku mengerti perasaan mereka, karena mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Tetapi, pada akhirnya, yang terpenting adalah aku bahagia dengan keputusan yang aku buat. Arif, meski seorang petani, telah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Dia mengajarkan aku untuk melihat lebih jauh dari sekadar materi dan status sosial, dan itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga. Kini, aku belajar untuk lebih menerima diriku sendiri, dan tidak membiarkan penilaian orang lain mengendalikan kebahagiaanku. Aku akan terus berjuang bersama Arif, menjalani kehidupan sederhana ini dengan penuh cinta, karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan tentang bagaimana kita menikmati setiap momen yang ada. Bagi kalian yang juga pernah merasa tertekan dengan penilaian orang lain, ingatlah bahwa kebahagiaan kalian adalah milik kalian sendiri. Jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan mengubah keputusan yang sudah kalian buat dengan hati. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian pelajaran dan kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan penuh semangat dan keyakinan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini. Oh, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, serta tuliskan dari mana kalian berasal. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.